kami, sehingga kami dapat kembali bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu ini, terima kasih buat kesempatan ini. Pujian penyembahan telah kami naikkan, biar kiranya berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, kuasai mulut bibir hamba-Mu, kuasai kami sekalian. Roh Allah bekerja di antara kami, lakukan perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk. Sampai kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Iya. Bagaimana rasanya masuk bulan September? Ya, hari-hari dingin ya. Hari-hari dingin, panas, dingin, panas, dingin. Ya, di tempat kami cuacanya ekstrim Bapak Ibu Saudara sekalian. Hujan deras disertai dengan matahari yang terik. Ya, itu kejadian di tempat kami. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kami di rumah ganti-gantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ini demam sembuh, ganti yang ini demam sembuh, ganti yang ini demam sembuh. Batuk, 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 batuk terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang hujan tidak menentu. Yang paling lama saudara saya, karena saya harus antar jemput anak sekolah. Pagi-pagi hujan harus antar. Antarnya basah, pulangnya basah juga. Siang juga sama, panas terik dari rumah sampai di sekolah hujan, sampai di rumah lagi. Ya begitulah terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan puji Tuhan, Tuhan masih menjaga, memelihara dan memberi kesehatan hingga sampai pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa menunda lagi, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Tuhan sudah bagi berdiri bersama-sama. Mohon maaf hari ini firman Tuhan agak lari sedikit dari apa yang diberikan oleh pusat. Ayo. Markus pasal ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. 46 sampai dengan 52. Kalau sudah dapat katakan amin. Dengan hormat saudara bagi berdiri bersama-sama. Kita akan membaca cara responsorial. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Yeriko adalah tembok yang sangat besar. Tembok yang sangat tinggi dulunya. Testing 1 2 3. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeriko itu dulunya adalah tembok besar. Di dalam Yosua dikatakan bahwa untuk ke sana orang yang ketakutan sekali, sebab di dalamnya udah temboknya itu besar, tebal, di dalamnya juga orang-orang gergaji. Orang Malaysia bilang namanya gergaji. Ya, orang-orang besar, orang-orang yang berbadan besar, tinggi, sehingga perlu dikirim ke sana itu 12 orang. Satu orang dari setiap suku.
mewakili suku-suku yang ada untuk pergi melihat Yeriko itu di dalam itu bagaimana. Ya, setelah mereka pergi ke sana, mereka awalnya Bapak Ibu membawa cerita bahwa oh Yeriko itu di sana itu pohon kurmanya wow, anggurnya wow, madunya wow, pokoknya susunya wow, luar biasa di sana. Tapi orangnya besar-besar. Kita dengan mereka itu ibarat semut dengan gajah. Kita ini seperti cacing, kita ini seperti ular. Kita tidak mungkin bisa. Udah temboknya besar, orangnya juga besar-besar. Bagaimana kita mau pergi ke sana? Ya, 12 orang yang pergi, 10 orang berkata demikian. Tetapi Yosua dan Kaleb meneguhkan dan menguatkan hati-hati orang percaya. Pada itu dikatakan, memang mereka itu besar, tapi kita bisa taklukkan mereka, kita bisa hancurkan mereka, sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya, 2 orang yang lain yang 10. Jadi demokrasi itu memang ada yang bilang orang luar sana, orang komunis bilang demokrasi itu penindasan, pembenaran terhadap yang salah ketika yang salah itu merupakan pendapat orang banyak. Itu katanya untuk orang demokrasi. Untungnya pada waktu itu belum ada sistem demokrasi, adanya teokrasi, sehingga yang 2 orang itu memang meneguhkan, menguatkan hati Musa, ya, sehingga mereka memang akhirnya Tuhan perintahkan mereka pergi, Musa pergi berdoa dan dikatakan setiap hari kalian kelilingi tembok Yeriko sekali putaran selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 kalian harus mengelilinginya sebanyak 7 hari. Dan firman Tuhan mencatat akhirnya tembok Yeriko itu roboh. Dan Yesus pada berita ini, pada cerita ini saudara, pergi ke Yeriko. Dikatakan di Yeriko itu datang bersama dengan banyak muridnya yang berbondong-bondong datang pada waktu itu. Berbondong-bondong datang pada waktu itu. Dikatakan di sana ada seorang pengemis yang buta, ya, bernama Bartimeus. Jadi orang ini pengemis buta. Jadi kalau dulu hanya orang buta atau orang yang tidak mampu bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengemis. Kalau sekarang banyak tingkahnya ya. Yang gak sakit dibuat sakit. Kalau dulu pengemis itu miskin. Di Batam ini hatiku miris. Pengemis lebih kaya daripada saya. Hitungannya per lampu merah. Tiap lampu merah 50.000. Tiap lampu merah 50.000. Sekali lampu dalam 1 jam 6 kali lampu merah. 1 jam berarti 60.000. Putarannya saudara mulai dari pagi sampai malam. Sehingga 1 hari dia bisa dapat bisa beratus-ratus sampai juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga jangan heran kalau ada pengemis dibawa sama dinas sosial, dimasukkan, dikasih pelatihan, dikasih makan, kasih pelatihan di sana, ada lembaga BLK, Badan Latihan Kerja, dikasih menjahit, dikasih bengkel, dikasih pelatihan semua. Begitu selesai tamat, dia balik lagi ngemis Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Dia hitung-hitung kerja. Kita masih pemula, tidak punya keahlian, paling dapat 2,5 juta. Potong makan, udah capek kerja, mulai dari jam 8 sampai jam 5, capek, lah ngemis. Hanya berapa jam aja kita udah dapat. Sehingga itu masalah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bartimeus ini adalah seorang buta. Perhatikan, dia buta tapi dia tidak tuli. Dia buta tapi dia tidak tuli. Dia memiliki pendengaran yang jeli. Sehingga dikatakan di sini ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tapi bapaknya orang Nazaret. Saudara, kalau kita membaca ke belakang, ketika Yesus pulang kampung, dia pulang kampung ke Nazaret, ya, dikatakan di sana bahwa tidak ada mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Markus 6 ayat yang kelima dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Yesus pulang kampung, ke kampung orang tuanya atau ke kampungnya, dan firman Tuhan mencatat bahwa nothing happened. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada mujizat yang terjadi di sana. Karena apa? Karena orang bilang begini, oh ini Yesus, orang Nazaret, ini Yesus ya, yang bapaknya itu Mak Ucup, yang mamanya itu Bu Mary. Kami kenal ini. Lah itu loh si Judas, si Thomas, itu loh saudaranya. Bukan karena adik-adik perempuannya aja juga bersama-sama dengan kita. Dianya kirain tak pendeta siapa yang datang, kirain rabi siapa yang datang. Ternyata dia Yesus itu orang Nazaret, dan pulang kampung orang tahu. Tapi firman Tuhan mencatat nothing happened. Tidak ada sesuatu yang terjadi ketika Allah pulang kampung. Ketika Yesus pergi ke Yeriko, Bartimeus yang duduk di pinggir jalan, dia mendengar. Tahu gak? Itu loh Yesus orang Nazaret lagi ada di sini. Dia mau datang ke sini, dia langsung, Yesus dari Nazaret. Itu Yesus anak Daud. Memiliki tanggapan yang berbeda terhadap orang yang sama. Orang sekampung menyepelekan, tidak menganggap apa-apa, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya tegaskan kembali di sini. Bartimeus itu buta, tapi dia tidak tuli. Ya. Matanya yang buta, telinganya tidak tuli, hatinya tidak tuli, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi orang-orang yang ada di Nazaret, matanya terbuka, tetapi hatinya, telinganya tuli. Mendengar tapi tidak memahami. Bertelinga tetapi tidak mendengar. Mendengar tapi tidak memahami. Bartimeus berbeda. Begitu Yesus lewat, dia dengar Yesus dari Nazaret mau lewat. Dia langsung menetapkan di hatinya bahwa sesuatu harus terjadi hari ini. Sesuatu pasti terjadi dalam kehidupanku. Sesuatu pasti akan terjadi di dalam rumah tanggaku. Perubahan pasti akan terjadi di perusahaanku. Sesuatu pasti akan terjadi di lingkunganku. Ketika dia mendengar nama Yesus, dia tidak menanggapinya biasa-biasa saja. Ketika dia mendengar orang lain memberitakan kabar baik bahwa Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang, dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak rendah diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak bilang, aduh, aku ini orang buta, bisa apa sih? Lihat pun tidak bisa. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus mau lewat, dia mungkin pada waktu itu bertanya, Yesus orang Nazaret itu Yesus yang mana ya? Yesus yang dimaksud itu Yesus yang mana ya? Orang mungkin memberitahukan kepadanya, itu Yesus anak Daud. Oh, yang raja-raja dulu itu. Mungkin something like that, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia buta, dia tidak bisa membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia tidak tahu. Dia hanya bisa mendapat berita dari orang lain. Dia tidak melihat, dia tidak mengalami, dia hanya mendengar saja. Tapi dikatakan di sini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia mendengar kabar baik diberitakan bahwa ada pemulihan pernah terjadi, ada keselamatan terjadi, ada kesembuhan terjadi, dia tidak berdiam diri, dia tidak menutup diri, dia membuka hatinya, lalu dia berseru kepada Tuhan, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak berdiam diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan luar biasanya,
Karena mungkin selama ini orang menganggap dia sepele. Karena dia hanyalah seorang pengemis. Dia bukan orang kaya. Dia bukan seorang pimpinan di perusahaan. Dia hanya orang-orang biasa. Orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Di mana orang sering menganggap bahwa kedatangannya adalah sesuatu yang akan membuat kesusahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa orang-orang di sekelilingnya yang mungkin sering bertemu-temu dengan dia bilang begini, dia jangan ribut. Orang menghalangi. Orang mengatakan kepadanya stop. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ribut kamu orang miskin. Atau mungkin ada yang kamu orang bodoh, diam aja. Kamu bawahan, diam aja. Pangkatmu masih rendah, diam aja. Usahamu masih kecil, diam aja. Keluargamu gak baik, diam aja. Anakmu belum baik, diam aja. Banyak orang yang mungkin berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupan kita juga sering demikian. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Banyak juga orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang istri mungkin bilang gitu, sudahlah Pak, ngapain kau pergi-pergi ibadah? Ngapain kau ikut-ikut doa? Ngapain kasih-kasih persembahan? Hidup kita nanti kan begini-begini saja. Nggak kau lihat itu anakmu, nggak kau lihat ini, nggak kau lihat usahamu. Udahlah gak usah ibadah, kerja aja. Ada di sini yang begitu? Kalau ada bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang di sekeliling kita yang mengenal kita luar dalam, dia bilang, sosokan kamu gereja, mulutmu aja masih kotor, hatimu masih kotor. Ada sini yang larang anaknya ke gereja gara-gara anaknya nakal. Saya harap jangan, amin. Ya. Gereja itu dikatakan sama seperti rumah sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempatnya orang sakit. Di rumah sakit itu, yang sehat itu direkturnya, dokternya, perawatnya, bidannya, petugas kebersihannya, dan yang jaga. Dan pasti lebih banyak orang sakit daripada orang sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang bilang ngapain lagi muka sahabat, yang ini aja pun gini. Tapi saya sudah doakan, Tuhan buka jalan sepertinya ini. Banyak saja orang di sekeliling kita yang mencoba menjatuhkan kita, karena mereka melihat fisik kita, melihat hidup kita, melihat latar belakang kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bartimeus ini mungkin buta. Dia mungkin belum melihat dan belum tahu, tidak tahu apa yang di sekelilingnya. Tetapi dia memiliki telinga yang dengar-dengaran. Dia punya hati yang terbuka, sehingga dia tetap berseru. Dia tetap berseru sampai 2 kali dia berseru, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dikatakan di situ, semakin orang melarangnya, semakin dia keras berseru. Ibu-ibu, kalau suamimu melarang kau beribadah, berarti kau harus semakin keras beribadah. Amin. Suami-suami, kalau istrimu merepeti engkau berdoa karena engkau berdoa, maka engkau harus semakin keras berdoa. Bahkan bila perlu ketika tidur, di sampingnya engkau bernyanyi dengan keras, supaya ketika dia tidur tanpa sadar pun dia ikut berdoa. Angkat tangan, topang tangan di atas kepalanya, bersuara semakin keras. Dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Awalnya itu Bartimeus yang Tuhan tolong.
dia rendah, semakin orang menjatuhkan dia, semakin kuat dia berpegang kepada Tuhan. Sebab kita menyadari bahwa semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang berhembus. Ada amin? Iya. Jangan menjadi pengecut. Amin. Iya. Aduh, janganlah keluar rumah. Kenapa? Panas, hujan, panas, hujan. Nanti kok keluar sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah 1 bulan di rumah. Begitu keluar, langsung sakit. Balik lagi dia bilang begini, kalau udah aku bilang, jangan keluar. Keluar ini sakit. Semua itu akumulasi dari 1 bulan kamu di rumah. Nggak kena matahari, nggak kena hujan. Begitu keluar dia sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang seperti itu. Itu alam. Orang Batak bilang alam doyamuna. Alam. Memang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita di dalam Tuhan harus berbeda, amin. Jangan sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Sekali berseru belum ada perubahan, 2 kali berseru belum ada perubahan. Berseru terus kepada Tuhan. Orang mulai mungkin sudah bilang begini, aduh bu, capek kali lah kau doakan suamimu itu, capek kali lah kau doakan mertuamu itu, capek kali lah kau doakan anakmu itu. Ya sudahlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan Tuhan tidak semuanya berjalan seperti apa yang kita mau, amin. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan ketika dia dalam sakit penyakit. Dia berdoa kepada Tuhan secara luar biasa supaya Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Tapi tidak ada mujizat yang terjadi selama dia hidup, bahkan sampai meninggal dunia. Kapan mujizatnya terjadi? Setelah dia meninggal dunia. Tuhan punya cara. Kita ini hanya alat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Sebab Tuhan mungkin memakai kita dalam situasi itu untuk memenangkan orang lain. Sebab kita sudah dimenangkan terlebih dahulu, amin. Jangan ego. Banyak orang egois. Tuhan, kenapa Tuhan tidak juga membuat hidupku berubah? Perekonomian tidak berubah, ini tidak berubah, ini tidak berubah. Tuhan mau lihat. Tuhan pakai kita ada di dalam situasi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya orang lain melihat. Di dalam penderitaan itu pun kita tetap bertahan. Sebab kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk menikmati berkat, tetapi juga untuk menderita. Menderita cangkal diri, menderita pikul salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pikul salib sampai mati, ada yang pikul salib sampai di tengah jalan. Yesus pikul salib lalu disalibkan, ya, tetapi Simon, dia tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia hanya ada di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Ketika Bartimeus tidak lelah, tidak gentar dengan apa yang disampaikan orang lain, dikatakan Yesus berhenti. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kalau kita terus berdoa, akhirnya Tuhan yang berhenti. Yesus sudah jalan, ini berkat untukmu, ini berkat untukmu, ini berkat untukmu, ini berkat untukmu, ini berkat untukmu.
Mungkin kita merasa bahwa kita terlewat. Dan kalau kita merasa bahwa kita mari terus berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan Yesus berhenti. Dan Yesus yang panggil. Kalau Yesus yang panggil, kalau Yesus yang buka jalan, kalau Yesus yang buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Ada amin? Ya. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menolak. Maut pun tidak dapat menolaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan di sini, orang pada akhirnya murid Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Sudah disampaikan kepadanya bahwa ayo bangkit berdiri. Dikatakan pada ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, apa respon kita? Bartimeus, kita tahu kalau dulu orang pakai jubah tutupin karena dulu belum aspal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memang orang harus pakai jubah, ya, pakai baju begini, lalu ada jubahnya lagi besar supaya yang di dalam tidak kotor. Lalu pengemis itu dikatakan pakai jubah. Biasanya mereka pakai jubah untuk tutupin kepala, duduk, lalu tangannya dibuat begini. Bapak Ibu Saudara sekalian meminta-minta di pinggir jalan. Dikatakan di situ, lalu dia menanggalkan jubahnya. Jubah itu membuat kita merasa aman, nyaman, tenang. Ketika Tuhan memanggil kita udah berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab, lalu Tuhan bilang di sini, mari sini. Banyak sekali orang bilang begini, Tuhanlah yang datang ke sini. Ada di sini yang begitu? Tuhanlah yang datang ke sini. Aman ini, enak ini, di bawah jubah ini, hangat. Ini lagi PW ini, posisinya lagi enak ini. Tuhanlah datang ke sini. Kalau Tuhan itu sanggup melakukan mujizat, kenapa kita harus disuruh ke situ? Ada di sini begitu? Ya, saya cukup banyak menemukan orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harap di tempat ini tidak ada, amin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, lakukan ini. Masa dia harus kayak gitu sih? Tuhan kan sanggup. Dia sanggup loh ubahkan. Dia sanggup loh. Kalau dia mau ubahkan suamiku, ubahkan aja. Ting gitu. Gak usah pakai suruh-suruh aku keluar dari posisi nyaman ini. Udah enak begini. Memang enaknya begini. Sehingga ketika sesuatu tidak terjadi, dia bilang, Tuhan itu memang. Kalau ada yang seperti itu, mari bertobat, amin. Ketika Tuhan berbicara, kita harus belajar meninggalkan zona nyaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus berani meninggalkan comfort zone kita itu. So di comfort zone, nothing happen. Engkau berseru sampai kapanpun, tapi kalau engkau berada di dalam comfort zone, zona nyaman itu tidak akan ada yang terjadi. Mari keluar dari zona nyaman kita, amin. Zona nyamanmu apa sekarang? Aduh Pak Pendeta, maunya jangan ada lagi pengeluaran lagi. Sekarang sudah kayaknya ini posisi stabil ini. Jadi kalau ada pengeluaran sedikit ini guncang ini. Tidak akan apapun terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab dikatakan, kalau engkau mau tangkap tuna sirip kuning, maka engkau harus pergi ke laut dalam, di mana di sana ada ombak, ada badai, ada kos yang harus dibayar. Tapi kalau mau tangkap ikan teri yang pahit perutnya, duduk aja di pinggir jalan, di pinggir-pinggir pantai itu. Tapi sekarang pun susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dulu waktu kecil di Samosir masih ada, bisa tangkap begitu apa saja. Dijual cuma 1.000 dia 1 kilo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau masih segar, kalau sudah mati nggak laku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana comfort zone kita pada saat ini? Belajar untuk keluar dari comfort zone itu. Ada orang berkata, sudah berdoa dengan Tuhan, sudah berdoa luar biasa seperti apa pendeta bilang. Tuhan sudah bilang, ayo, mari.
Aduh Pak Pendeta, kemarin Tuhan berbicara, dia bilang itu jual itu motor, jual itu mobil. Pusing Pak Pendeta. Masa suruh jual mobil? Aku antaran sekolah pakai motor lagi. Malu. Ya sudah, Tuhan mah simpel. Lu tak mau tak apalah. Ada orang lain yang mau, kata Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, berikutnya. Dikatakan, tanya kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya itu terlihat dari tindakannya. Dia buta tapi dia berdiri. Mungkin ketika dia bilang, mari datang sini, berdiri aja begini, tak tabrakinya orang, tak apa pada waktu itu, tak tahu tadi pijainya kaki orang, tak tahu pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia memiliki iman, dia datang kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, pergilah, imanmu itu menyelamatkan engkau. Imannya yang menyelamatkan dia. Dia sudah berdoa, dia juga bertindak meninggalkan comfort zone-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang mendengar firman Tuhan, oh itu Yesus yang luar biasa. Dia sanggup, firman-Nya berkata, iman sebesar biji sesali akan dapat memindahkan gunung. Yesus dahsyat dan luar biasa. Lalu Yesus bilang, kamu mau apa, mau ini? Yuk mari datang ke sini. Nanti dulu Tuhan, terlalu nyaman ada di sini. Enak kali ada di sini ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari keluar dari comfort zone. Dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang buta itu, mujizat terjadi bukan ketika dia berseru Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ketika dia bangkit berdiri menghampiri Tuhan Yesus, meninggalkan zona nyamannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengajak kita semua pada hari ini, mari kita belajar iman dari Bartimeus. Amin. Mari kita belajar tentang iman dari Bartimeus. Dia mendengar, setelah itu dia mengimani, lalu dia berseru kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, dia datang dan bertindak. Dia tinggalkan zona nyamannya. Demikian firman Tuhan. Silakan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang Bartimeus, di mana Bartimeus meskipun dia buta secara fisik, tetapi dia memiliki mata rohani yang terbuka, yang melihat, yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, marilah, datanglah kemari, dia bertindak. Dia meninggalkan zona nyamannya, dia meninggalkan situasi dan keadaannya. Dia bergerak dan berjalan ke arah Tuhan. Ketika Yesus melihat imannya, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami orang-orang yang telah mendengar kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Kami juga rindu Tuhan agar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga rindu agar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam rumah tangga kami. Kami juga rindu agar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam pelayanan kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk meninggalkan comfort zone kami. Ajar kami Tuhan untuk berlari kepada Tuhan, tidak peduli dengan apa kata orang. Sebab kami tahu tangan Tuhan akan selalu terulur kepada kami. Tangan Tuhan yang kuat dan gagah perkasa akan selalu memegang kami dan menopang kami, sehingga kami akan tampil lebih daripada pemenang, lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan, lebih dari apa yang kami rancangkan dan rencanakan. Sebab Allah kami dahsyat, sebab Allah kami luar biasa.
Ajar kami untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Ajar kami untuk tidak meragukan panggilan Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, terbatas pengertian, pemahaman, dan pemaparan. Tapi hamba berdoa biar kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami, mengingatkan kami, membakar roh kami Tuhan, untuk menyadari bahwa kami harus keluar dari comfort zone kami dan memandang Kristus, berlari kepada Kristus. Maka kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur berfirman Tuhan. Terpuji Kau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.